Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semua? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang makna angka 666 dalam teologi ortodoks. Angka 666 muncul dalam Wahyu 13 ayat 18 sebagai angka binatang. Angka ini umumnya dipahami secara simbolis, bukan secara mistis atau numerologis dengan cara spekulatif. Konsensus Bapak-Bapak Gereja menyatakan bahwa angka 7 melambangkan kesempurnaan atau kelengkapan. Angka 6 kurang dari 7. 666 adalah pengulangan intensifikasi ketidaklengkapan, kemanusiaan yang jatuh secara ultimate, manusia yang mengangkat diri sebagai Tuhan. Ajaran ini adalah, 666 mewakili kemanusiaan yang memberontak dan mengangkat diri sebagai Tuhan, berlawanan dengan Allah. Dalam kitab Kejadian, kejatuhan di Taman Eden adalah upaya pertama manusia untuk menjadi seperti Allah tanpa Allah. Polanya, pengangkatan diri yang otonom, persis seperti yang diwakili oleh binatang dalam Wahyu. Dari perspektif Kristen Ortodoks, dosa inti di Eden bukanlah rasa ingin tahu. Itu adalah pengagungan diri yang otonom. Ambil, makan, dan jadilah seperti Allah tanpa Allah. Dorongan yang sama mengalir sepanjang sejarah. Babel, mari kita bangun nama untuk diri kita sendiri. Kultus kekaisaran, kaisar adalah tuan. Ideologi, manusia sebagai otoritas tertinggi. Binatang itu, manusia yang ditempatkan di atas Allah. Sekarang, lihatlah transhumanisme. Pada intinya, transhumanisme berusaha mengatasi batas-batas manusia melalui teknologi, kematian, kelemahan, ketergantungan, dan batas-batas biologis. Di permukaan, itu terdengar seperti kemajuan. Kedokteran itu sendiri bukanlah kejahatan. Dan ortodoks bukanlah anti-teknologi. Tetapi disinilah garis spiritual dilanggar. Ketika tujuan bergeser dari penyembuhan menjadi merancang ulang kemanusiaan, ketika tujuan menjadi melampaui kehewanan, ketika keabadian dikejar tanpa penyesalan, ketika keselamatan diartikan ulang sebagai peningkatan teknologi. Itu mulai terlihat sangat familiar. Dalam ortodoks, kami percaya pada teosis, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Namun perhatikan perbedaannya. Teosis adalah anugerah dari Allah. Transhumanisme adalah rekayasa di luar Allah. Transfigurasi melalui teosis membutuhkan kerendahan hati. Transhumanisme sering mengasumsikan otonomi. Teosis adalah persekutuan dengan Allah. Transhumanisme adalah kemandirian dari Allah. Binatang dalam Wahyu mewakili kemanusiaan yang mengagungkan diri sendiri secara ultimate, manusia yang membangun sistem di mana manusia menjadi penebus, hakim, dan sumber kehidupan. Itulah bahaya spiritualnya. Apakah sistem masa depan yang menggabungkan kontrol teknologi, akses ekonomi, identitas, dan visi manusia yang melampaui Tuhan tanpa Tuhan, dapat mencerminkan roh yang sama? Ya. Polanya cocok. Masalah yang lebih dalam bukan hanya implan biogenetik. Ini dia. Apakah manusia akan menerima keabadian sebagai anugerah melalui Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, atau mencoba menciptakannya tanpanya? Eden adalah tentang merebut keilahian tanpa ketaatan. Salib adalah tentang menerima keilahian melalui ketaatan. Satu jalan berakhir dengan deifikasi oleh anugerah. Yang lain berakhir dengan binatang yang mengenakan mahkota. Satu jalan menunduk dan diangkat. Yang lain meninggikan diri dan jatuh. Dalam Yohanes 10 ayat 1 Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa tidak masuk ke dalam kandang domba melalui pintu, tetapi memanjat masuk dengan cara lain, ia adalah pencuri dan perampok." Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.